Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Dibaca. Diketahui jari-jari sebuah lingkaran berpusat di O adalah 21 cm. Titik A dan B terletak pada keliling lingkaran. Jika besar sudut AOB sama dengan 45 derajat, maka panjang busur AB terpanjang adalah. Oke, jadi ada lingkaran. Ada lingkaran, lalu berpusat di O. Jadi titik pusatnya itu titik O. Jari-jarinya 21. Titik A dan B terletak pada keliling lingkaran. Jadi ada di keliling lingkaran, ada di sini. Titik A dan B. Besar sudut AOB 45. Kalau 90 derajat itu kan seperti ini. Siku-siku. Ya. Berarti kalau 45 setengahnya. Berarti anggap begini. Ini A, ini B. Nah, seperti ini. Sudut AOB itu 45 derajat. Maka panjang busur AB. Busur itu apa? Busur itu adalah bagian dari lingkaran. Bagian dari keliling lingkaran. Panjang busur AB terpanjang. Nah, di sini kenapa ada kata terpanjang? Karena busur AB itu ada dua. AB yang pendek yang ini, panjangnya berapa? Atau AB yang panjang ini. Nah, ini. Nah, kita disuruh mencari AB yang terpanjang. Gitu. Kalau misalkan ada lingkaran. Nah, ini 90 derajat. Nah, begini. Nah, ini berapa bagiannya lingkaran? Yang diarsir itu berapa bagiannya lingkaran? 1/4. 1/4. Nah. Kalau dibagi 2, misalkan. Dibagi 2, 90 derajatnya dibagi 2, berarti begini. Nah, begini. Ini berapa bagiannya lingkaran? 1/8. 1/8. Nah, yaitu 1/4 dibagi 2. 1/4 yang dibagi 2. 1/4 dibagi 2 sama dengan 1/4 dikali 1/2. Sama dengan 1/8. Kalau ini 1/8 bagian, maka sisanya, jadi kalau kita gambar, nah segini itu 1/8 misalkan. Maka sisanya yang warna merah, yang ini. Nah, berarti berapa bagian? 7/8.
Ya, ini 7/8 bagian. Nah, karena kita ingin menghitung panjangnya busur ini, berarti kita memerlukan rumus dari keliling lingkaran. Kita memerlukan rumus keliling lingkaran. Karena kalau menghitung panjang busur, itu pakai rumus keliling lingkaran. Tapi kalau kita ingin menghitung luasnya, luas dalamnya ini berarti pakai rumus luas lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran itu, rumusnya adalah 2 dikali P dikali R. 2 PR. Ya. 2 PR itu rumus untuk menghitung satu keliling lingkaran yang utuh. Yang utuh. Jadi kalau utuh gini, rumusnya ini 2 kali Pi kali R. Nah, tapi kalau setengah, bentuknya setengah, kayak gini, seret. Ya beda rumusnya. Berarti keliling sama dengan 2 kali Pi dikali R dikali setengah. Nah, dikali setengah karena ini adalah setengah bagian. Karena kita ingin menghitung yang merah yang tadi itu, 7/8 bagian. Nah ini. Jadi kita pakai rumus 2 dikali Pi dikali R dikali 7/8. Nah, begitu. Tinggal dimasukkan keliling. Ayo, coba berapa? 2. 2 kali 2, 2/7. Ya. Kali jari-jarinya berapa tadi? 21. 21 dikali 7/8. 7/8. Oke. 7 sama 7 coret. 7 sama 7, 1. Terus? Terus 2. 8-nya dicoret dulu, 8-nya. 2 di 22 sama 8 coret. 22 sama 8. Berapa? 4, 11. 4, 11. Terus? 2 sama 4 dicoret. 2 sama 4. Berapa? 2, 1. 2, 1. Terus? Karena nggak ada lagi yang bisa dicoret sama 2, kita kali atasnya. Pembilangnya kita kali. 1 kali 11 kali 21 kali 1. 231 per 2. Oke. Nah, sekarang karena tidak diminta dijadikan desimal ya. Tidak diminta dijadikan koma, desimal atau apa. Nanti kalau kamu lomba, ya udah ini jawabannya, wis. Jangan diapa-apain. Ya. Jadikan desimal aja, Pak. Nggak usah, biarkan seperti ini. Kalau kamu jadikan desimal, waktumu habis nanti. Berkurang. 1 menit dalam lomba itu berpengaruh. 1 menit dalam lomba itu berpengaruh. Eman. Gitu. Jadi tetapin 231/2. Kalau yang diminta itu dalam bentuk desimal, berarti 231. Jadikan desimal, baru itu. Tergantung perintahnya. Nomor 9. Dibaca. Berikut ini disajikan 4 lingkaran yang kongruent dengan ukuran diameternya 28 cm dan sebuah persegi yang keempat titik
bentuknya tepat berada di pusat lingkaran tersebut, luas daerah berwarna abu-abu adalah Oke, luas daerah berwarna abu-abu. Caranya bagaimana? Luas arsiran. Caranya? luas arsiran Oke, ini bentuknya apa? persegi. Nah, terus berarti pakai cara pengurangan luas. Luas persegi Luas persegi dikurangi dikurangi luas luas. satu luas Ini satu berapa? lingkaran. Iya, satu ini kan 1/4 ya. Iya, 1/4, 1/4, 1/4 digabung semua jadi satu luas lingkaran. Nah, luas lingkaran. oke, terus luas persegi Sisi kali sisi dikurangi pi kali r pangkat 2. sisi dikali sisi dikurangi pi r pangkat 2. Oke, terus Terus sisinya berapa? 28 28 kali kali 28 kurangi 22/7 kali 14 kali 14. oke, hitung. 7 sama 14 dicoret. 7, 14 dicoret. 1, 2. Tujuh ratus delapan empat dikurangi Ya, 784 kurangi dikurangi 616. hitung. 168. Terus 68 cm pangkat 2. oke, nomor 10. Dibaca. Perhatikan pola susunan korek api berikut. Untuk membentuk huruf AC dibutuhkan 18 korek api. A tambah C sama dengan 5 tambah 13 sama dengan 18. Maka banyak korek api yang dibutuhkan untuk membentuk huruf PHI XXI adalah Oke. Kita harus bisa menemukan polanya, pola dari gambarnya. Kalau A itu seperti ini bentuknya. Jadi sarannya Pak Habibie kalau ada seperti ini, itu jangan jangan ditotal, jangan dihitung. Contohnya A itu 5, B itu berapa dihitung, jangan. Tapi kita lihat
Cara dapat 5 itu bagaimana? Jadi kita lihat caranya. Nah, A itu secara alfabet menempati posisi 1. B itu 2. C itu 3. Coba kamu lihat nih. Kalau B itu bentuknya seperti ini. Kamu harus bisa menemukan caranya tuh. Oh, seperti ini bentuknya. Kalau C seperti ini. Sekarang Abi tanya nih. Kalau D, korek api yang bawah ada berapa? Korek api yang bawah Ya, kayak gini. Nah, ada 4. oke. 1, 2, 3, 4. Korek api yang atas ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus, korek api yang miring ke kanan. Ada 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tak ulangi lagi ya. Kalau D atau 4, yang bawah itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang atas juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang miring ke kanan itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang miring ke kiri ada berapa? Miring ke kiri ada 4. 1, 2, 3, 4. Wes. Sekarang kalau Pak Abi ngasal misalkan. J. J itu kan 10. Iya, Yang bawah ada berapa? ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang atas? Yang atas ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang miring ke kanan? Yang miring ke kanan ada 11. Nah, berarti kamu udah mikir. Jadi di kepala kamu itu sudah ada pola. Oh, kalau D-nya 4, yang bawah itu sama dengan angka 4. Sama dengan angka D. Bawah sama atas sama. 4, 4. Sedangkan yang miring ke kanan, nah di otakmu tuh sudah mikir. Ditambah 1. Bukan 4, tapi tambah 1. 5. Nah, berarti ada kalau 10, ada 11 yang ke kanan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Misalkan gitu wes. Ini gambarnya enggak bagus. Nah, sedangkan yang miring ke kiri ada berapa? Ada 11. Pada huruf J 10. Pada huruf J yang urutan 10 itu yang miring ke kiri ada 11. Iya. Itu salah. 10. Nah, kalau kita lihat pola yang keempat, itu kan yang miring ke kiri itu sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang sama dengan hurufnya itu adalah yang bawah sama dengan hurufnya. Yang atas sama dengan hurufnya. Yang miring ke kiri sama dengan hurufnya. Sedangkan yang miring ke kanan itu ditambah 1. Nah, hurufnya tambah 1. Nah, Ya, begitu. Nah, ya, sekarang Pak. kita mau buat rumus. Kita akan buat rumus. Misalkan kalau E itu kan 5. Berarti Iya. nanti yang miring yang di bawah ada berapa? 5. 5. Yang di atas 5. 5. Yang miring ke kanan
6. 6 atau 5 tambah 1 ya. Tulisnya Ya. gitu ya. Tambah 5 tambah 1. Yang miring ke kiri ada 5. 5. Nah, coba dibuat rumus. Bagaimana nih? 5, 5, 5, 5, 1. Jadi ini karena Berarti ini penjumlahan, berarti bisa dibolak-balik, bisa dibalik ini. Dibolak-balik. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah tambah 1. 1. Nah, menjadi apa ini? 4 kali 5 tambah 1. Nah, berarti 4 dikali 5 tambah 1. Begitu. Jadilah suatu rumus. Rumus untuk menghitung banyak korek api pada setiap huruf. Begitu. Jadi pertama kita amati. Jadi kalau ada soal seperti ini, amati dulu. Apa sih? Bagaimana sih polanya ini? Kamu harus tahu polanya dulu. Oh, kalau B-nya 2, bawahnya 2, atasnya 2. Yang kanan 3, yang ke miring ke kiri 2. Oh, berarti yang kanan bertambah 1 dari pola. Gitu. Ya. Nah, lalu setelah itu kamu buat rumus. Ya, apa rumus cepatnya ya? Coba-coba. Oh, kalau E itu 5, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 1. Berarti rumus cepatnya 4 kali 5 tambah 1. Sekarang kalau J. Nah, J itu nanti kan bawah 10, gitu kan? Ah, Bawah 10, atas 10. 10. Yang miring ke kiri, 10 tambah 1. ke 10. kiri 10, ke kanan. 10 tambah 1. Nah, jadi J ini, 4 kali 10 tambah 1. nah, dapat rumus. Nah, begitu maksudnya Pak Bibi. Nah, sekarang kita akan coba cari anu ae, HP ini di Gowo Pahari, HP sekolahan. Kata ini foto. Ben tak edit maksudnya ngono lho. Terus HP sekolahanku di Gowo Pahari saiki. Kesuk isuk ae ya. Besok sampean gowo salinan. Besok sampean opo TPG? Tak opo iki tak opo. Iya, gawe kartu lho, fotone kartu IDN itu, Pak. Besok ya? Iya, besok isu sampean jeluk tolong marene ngaji jeluk tolong fotone Pak Hari. Soalnya besok isu aku ndanang kene aku lek ngulih ya. Fotone Pak Hari. Ngomong di on Pak Bibi ngono ya. Pak Rofik ya. Jadi ini background kok diedit, Pak. Kok biasanya aku lek foto kelas 1. Pokok posisi ini tepak no ya. Masih lewat sampean, lewat hari ngerti. Perantaran nih sampean ngomong begini Pak Hari tidak paham maksudnya adik sampean. Ya, ya. Ya kisah tak no. Kisah Mas ya. Oke ya. Nah, sekarang ini sering keluar nih, ada huruf dan ada posisi huruf itu, urutan huruf itu. Jadi dia itu harus hafal huruf-hurufnya. Kalau Pak Habibie, caranya Pak Habibie itu huruf-huruf yang kelipatan 5. Contohnya 5, 10, terus 15, 20, 25. Nah ini huruf-huruf yang bagi Pak Habibie itu penting. Gitu. 5 itu E, nah, 10 itu J, 15 itu O, 20 itu T, 25 itu Y. Nah, jadi kalau disingkat Ejoti itu. Ejoti pakai Y tapi T-nya pakai Y. Ejoti. Ejoti itu berarti maksudnya itu huruf-huruf kelipatan 5 pada alfabet. Ejoti. Nah, ini akan gampang. Jadi kamu contoh ya, ini kan PHIXXI. Jadi P
HI X XI. Jadi Jihan harus cari P. P itu berapa ya? Nah, berarti kamu coba dari mana ya? Nah, dari J apa dari O? Kan kamu sudah hafal, Pak. Kalau dari E, F, G, H, I, jauh. Dari J, K, L, M, enggak. Dari O, nah, O dekat dari O. O, P. Nah, O kan 15. Berarti Ya, P 16. Huruf ke 16. 16. Nah, berarti rumusnya bagaimana? Pakai rumus yang tadi itu. 4 kali 16 ditambah 1. Nah, itu. Berapa itu? Coba hitung. 65. 65. Terus PH. Nah, H itu dari E enak kan? E, F, G, H. Nah, E, F, G, H. Berarti nambah 3. Berarti 8. 8. 4 kali 8 ditambah 1. Apa? 33. PHI 9. 9. Karena J 10, IJ kan? Nah, Ya. gitu. 4 kali 9. 4 kali 9 tambah 1. Berapa? 37. Terus X. Dekat sama Y. Berarti 24. 4 kali 24 tambah 4 1. tambah 1. 97. 97. X itu sama. 97. I itu 9. 37. Pak, tambah wis. Tiga ratus 368. Depannya 33 ya. Iya. Terus belakangnya berapa? Depannya 36 ya. iya. Betul apa salah? Bentar, Pak. 7 4 kali 28. 28 8 tambah 8. tambah 8 36 betul. Berarti 366. 396, Pak. Oh iya sih. Aku Bukan kali. dikali. Ya, 366. Oke ya. Jadi gitu ya. Jadi jawabannya 306. 306. Baca. Gambar di samping ini terdiri dari 5 persegi A, B, C, D, dan E. Luas persegi A adalah 16 cm pangkat 2. Jika persegi A, B, C, D kongruent, maka luas persegi E adalah Kongruen itu artinya sama persis ya.
Jadi ABCD itu persegi yang sama persis ukuran dan bentuknya. Jadi persegi dan sama persis ukurannya. Oke. Caranya bagaimana, Dian? Luas Cari apa dulu? luasnya Luas persegi A itu 16. Kalau luas perseginya 16, berarti kita dapat informasi bahwa panjangnya sama dengan panjangnya 4. ini 4. Nah, berarti ini 4, ini 4. Paham? Ya. Nah, karena ABCD itu kongruen, jadi 4. 4, 4, 4. Ya, oke. Ya. Berarti panjang yang ini berapa? Yang ini. Yang itu panjangnya 32. Salah. 16. Panjang sisi dari E. 16. 16. Kalau yang ini berapa? 16. Kenapa kok 16? Karena persegi. Nah, persegi. Maka luas persegi E, caranya? Sisi kali sisi sama dengan 16 kali 16. Berapa? 256 Sentimeter pangkat 2. Oke. Dua belas baca. Kelas MIPA 1 terdiri dari 35 siswa. Baru saja mengikuti tes tulis. Jika 10 siswa mendapatkan nilai 70, 20 siswa mendapatkan nilai 76,3, siswa mendapatkan nilai 85. Dan Bukan, 2 siswa 76. 20 siswa mendapatkan nilai 76. mendapatkan nilai 76. 3 siswa mendapatkan nilai 85 dan 2 siswa mendapatkan nilai 100. Maka rata-rata nilai kelas pada tes tulis ini adalah. Oke. Berarti yang ditanya rata-rata nilai dari 35 siswa, nilai kelas. Berarti jumlah data ini rata-rata dari 35. Berarti jumlah data dibagi banyak data. Oke. Berarti kita banyak datanya ada berapa? Banyak datanya 35. Oke, 35. Nah, jumlah datanya, caranya bagaimana? Jumlah datanya Ya, itu kan 10 siswa, ya, tambah 20 siswa, tambah 3 siswa, tambah 2 siswa, sama dengan 35 siswa. ya. Nah, Itu kan terus siswanya. ditambah semuanya. Itu kan siswanya, berarti kan banyak data, Ya, banyak datanya. banyak Ditambah siswa. Nah, ya 35 nilai dong, berarti semua. 10 tambah 20 tambah 3 tambah 2 itu kan 35. Iya. Terus Jumlah nilainya, nilainya, nah, jumlah nilainya. ya, 10 siswa kan 70. Ya, 20 siswa 76. 3 ya. siswa 5. 2 siswa 100. Berarti itu ditambah semua. Apanya ini tambah? Nilainya. Iya, yang mana?
70 tambah 76 tambah 85 tambah 100. Itu salah. Ah, 70-nya ada berapa kali? oh iya. Nah, itu harus dipahami. Jadi 10 siswa itu bukan nilainya digabung 70. Ya berarti kalau nilainya digabung 70, berarti kan kecil-kecil semua nilainya. 7, 7, 7 gitu. Ada yang 7, ada yang 9. Maksudnya 10 siswa itu masing-masing mendapat nilai 70. Nah, jadi 10 siswa itu nilainya 70. Hitungnya Nah, jadi jumlah datanya ada berapa yang nilai 70? 700. Nah, 700. Jadi itu hati-hati ya, dipahaminya seperti itu. Ya. 10 kali 70, 700. Terus 20 siswa nilai 1520. 1520. 20. Oke, terus 3 3 siswa siswa 255. 2 siswa 200. 255 tadi ya. Ya, 2 siswa nilai 100 berarti 200. lalu ditambah gitu kan. Ya, Oke, ribuannya hitung. Berapa ribuannya? ribuannya 1. Ratusannya Ratusannya 16. 16, puluhannya 4. salah. Puluhan. Oh, iya. 9. Oh, puluhan. Tuh. Oh iya, 7. Itu satuan. 5. Nah, jadi 2, 2, 6, 6, 7, 5. 5. Nah, berarti rata-ratanya berarti jumlah data dari 35 anak itu 2.675. 175. Oke, kalau kamu menghadapi seperti ini, ngitungnya bagaimana? Dikecilkan masing-masingnya. Dikecilkan, dibagi berapa? Bagi 5. Bagi 5, yang bawah 7. 7, yang atas Yang atas 5, terus 5. 1, 5, 3. 3. 5, 3, 5. Oke, terus 5, 3, 5 bagi 7. langsung 7. 7, Sisa 4. bisa 4, 6. 6. Sisa 3. Oke, harusnya kan berhenti di sini ya. Tapi yang diminta 2 angka belakang koma. Berarti Ya, teruskan, pinjam 0, pinjam 0, tulis koma. terus 30 bagi 7, 4. Sisa terus 2. Kasih 0. Terus 2. Sisa 6. Sudah. sama. Oke, kalau 2 angka di belakang koma jawabannya berarti udah selesai 76,42.
Itu. Tiga belas itu diketahui, it's known, diketahui bahwa A is the LCM of 6, 12, dan akar 324. Apa artinya itu ya Pak? KPK dari 6, 12, dan akar 324 Adalah A. Ya. Jadi A itu adalah KPK dari 6, 12, dan akar 324. Terus, ya. coba diartikan. Dan B adalah FPB dari 6, 12, dan akar 324. Terus, Lalu itu artinya apa? nilai. Nilai dari 2A dibagi B adalah Oke. Akar 324 berapa? akar 324. Akar 3 berapa? Akar 3, 1, 1, yang mendekati. Selisihnya berapa? 2, 2. Lebih dari atau kurang? Lebih atau kurang? B. Lebih. Terus, yang belakangnya Terus 4. 2, 12 atau 12, atau 18. 18. Ini kan. Berarti yang dipilih Ya, yang mana? 18. 18. Oke. Kita cari ya. 6, 12, 18. 2. 3, 6, 9. Terus, Bagi 2, 3, 3, 9. Dibagi 3. 3-nya dilingkarin. 1, 1, 3. Bagi 3. 1, 1, 1. oke. Berarti FBB-nya FPB sama dengan 6. KPK sama dengan 36. oke. Berarti 6 ini sebagai A atau B? 6 itu B. Oke, 2A dibagi B sama dengan 2A bagi B. 2 kali 36 dibagi 6. terus 36 bagi 6, 36 sama 6 dicoret. 1, 6. 12. oke.
14. 1/2 tambah X dikali 1/3 tambah 5 sama dengan 1/35 tambah 5. Nilai Oke. X adalah 1/2 tambah X. Itu kita tulis tetap 1/2 tambah X. Dikali 1 per berapa itu? 3 tambah 5. Ya, bisa dihitung berapa? Oh, 8. Sama dengan 1/40. 1/40. Oke, kita hitung ini. Karena nggak ada yang bisa dicoret, kita kalikan pembilang-pembilang, penyebut-penyebut. 1/16 tambah X. Salah. 2 tambah X dikali 16. 8. 16. 16 ditambah 8X. Nah, sama dengan, Sama dengan 1/40. nah, itulah. Jadi kenapa kok Pak Bibi kemarin beberapa hari yang lalu kok ngebet banget mengerjakan 50 soal aljabar. Ya karena dipakai, pasti kepake. Ini udah level 2, kelas 3 4 udah perlu aljabar. Jadi kalau kelas 6 ya pasti dipakai, pasti perlu. Jadi kalau ada soal seperti ini, 2 tambah X dikali 8. Yang dikali 8 itu tidak cuma 2, tapi 2 tambah X yang dikali 8. Ketika ditulis, nggak boleh nulisnya 2 tambah X dikali 8. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini, seakan-akan yang dikali 8 hanya X-nya saja. Tapi kalau dikasih kurung, kasih kurung begini, jadi yang dikali 8 itu semuanya yang ada di dalam kurung. Nah, jadinya pakai sifat distributif. 2 kali 8, terus X dikali 8. Ketemunya 16 plus 8X. Seperti itu. Jangankan kelas 5, kelas 3 pun juga harus belajar aljabar itu. Karena penting. Dipakai itu, pasti dipakai. Nah, sekarang dapat seperti ini. Nah, misalkan 1 per X. 1 per X itu sama dengan 1/2. X-nya berapa? 2. X-nya 2, gitu ya. Ya. Nah, itu kan kesimpulan dari ini, kesimpulannya adalah X sama dengan 2. Karena yang atas sama, yang atas ini 1 Pak, ini 1, ini per. Ya maka ini X, ini 2. Berarti kesimpulannya ya X sama dengan 2. Nah, kalau 1 per X tambah 1 sama dengan 1/5. Kesimpulannya apa? Ini 1 sama dengan 1. Ini Ya. per. X-nya Berarti kesimpulannya 4 adalah, tambah 1. bukan, kesimpulannya adalah X Oh, tambah X 1. tambah 1 sama dengan 5. Nah, ini kesimpulannya. Jadi yang bawah juga harus sama. Kenapa yang bawah harus sama? Karena yang atas sama. Gitu. Yang atas sama, jadi yang bawah harus sama. Nah, begitupun ini. Yang atas kan sama. Ini 1, ini 1. Jadi yang atas sama, yang bawah ya harus sama. Nah, harus sama. Berarti kesimpulannya 16 ditambah 8X sama dengan 40. Nah, baru dicari X-nya. Siapa kan? Masing-masing kurangi 16. 16. Berapa? 8X sama dengan 8X sama dengan 24 Terus, siapa kan? dibagi 8. Terus, X sama dengan 3. nah, gitu. X sama dengan 3. Oke, ini jawabannya.
Ya, 15. Bentuk pecahan paling sederhana dari 33 tambah 77 tambah 121 tambah 169 tambah 289 tambah 361 per 10 tambah 30 tambah 50 tambah 70 tambah 90 tambah 110 adalah Oke, langkahmu bagaimana dulu nih? Untuk lomba. Kamu soal seperti ini, apa yang kamu lakukan? ditambah semua. Tambah semua. Oke. Nambahnya bagaimana? Cara nambahnya bagaimana? Bagaimana caranya dia nambahnya? Hmm, Oke, jangan pernah melakukan cara penambahan secara berurutan. Itu lama sekali. Ya, secepat apapun ngitung orang itu kalau berurutan pasti akan kalah. Gitu. Kalah cepat. Gitu. Gimana caranya? Ya, mungkin bisa pakai cara macam-macam cara tuh. Bisa pakai ujung sama ujung, bisa. Coba kita ujung sama ujung. 33 sama 361. 394. 77 tambah 289. Sama enggak? Enggak. Enggak, ya enggak apa-apa ya, pokoknya gitu. 366. 366 terus 121 69. 290. 290. Oke. Terus ini yang bawah 10 sama ini. 10 sama 110, 120. Terus ini sama ini. 120, Nih. 120 lagi. Nah, 120. berarti yang atas berapa itu? Yang atas Ya, berapa? 1050. 1000 1050 bagi dibagi 360. kalau penjumlahan sama berulang, jangan pakai perkalian ya. Jadi pakai perkalian aja. Ya, Gimana? coret nolnya. Oke. Sebetulnya coret nolnya itu diapain sih? Kalau kita langsung coret-coret kan kita harus tahu alasannya. Kenapa kok dicoret nolnya? Perkecil. Bukan. Pak Bibi ngajari coret nol itu karena sebetulnya itu dibagi 10 dia. Oh, Gitu. Tapi biar gampang jelaskannya coret nolnya. Padahal kita melakukan dibagi 10 masing-masing gitu. Jadi 1105 per 36. 105 per 36. Oke, dibagi berapa? Bagi 3. Berapa? 35 Per per 12. Oke. Bisa lagi?
Pecahan campuran. Nggak bisa berarti ya? Ya. Berarti jawabannya 35/12. Nah, jadi kenapa kok disederhanakan? Karena yang diminta oleh soal bentuk pecahan paling sederhana. Paling. Iya, Jadi ya. kalau kamu jawabnya 1050/360, ya betul ini jawabannya, tapi ini betul, tapi ini bukan jawabannya. Yang diminta adalah paling sederhana. Jadi ini jawabannya. 35/12. Oke. Ya, Sebuah persegi panjang memiliki lebar 2/3 dari panjangnya. Jika luasnya 96 cm pangkat 2 dan L menyatakan lebar persegi panjang tersebut, tentukan nilai dari 4 tambah akar 5L pangkat 2 tambah 5L tambah 1. oke. Berarti kita gambar persegi panjang. Ya, Oke. Yang kita tulis apanya dulu nih? B-nya apa L-nya? panjangnya. Panjangnya. Misalkan ini P ya. Ya, P. Berarti ini berapa? Lebarnya berapa? 2/3 2/3 dari P. 2/3 2/3 P. P. Jadi gitu. Jadi kita harus tahu itu. Karena di sini diketahui bahwa lebar itu sama dengan 2/3 P dari panjang. Jadi yang ditulis dulu panjangnya. Berarti ini P, nah, lebarnya ya 2/3 P. Begitu. Terus luasnya 96. Nah, kita akan cari. Kita akan coba pakai rumus luas. Nanti kita akan menemukan sesuatu. Pak, luas persegi panjang sama dengan Panjang kali lebar. panjang lebar sama dengan Panjang kali 2/3 P. P dikali 2/3 P. Terus Itu luas persegi di bawah luas persegi panjangnya itu 96 cm pangkat 2. oke, 96. anggap 96 gitu aja ya, biar nggak ribet ya. Oke, terus nah, yang jadi persoalan malah di sininya kan, Iya. persoalannya. P dikali 2/3 P. Nah, 2/3 P asal usulnya adalah 2/3 dikali P. Gitu. Ini asal usulnya. Bentar, bentar. Oke, jadi 2/3 P itu adalah 2/3 dikali P. Nah, sekarang ada soal P dikali 2/3 P. Nah, ini kalau kita uraikan, kita pisahkan menjadi P dikali 2/3 dikali P. Nah, karena ini perkalian, maka bersifat komutatif. Komutatif bisa dibolak-balik. Oh, 2/3-nya Pak taruh di depan, enggak apa-apa. 2/3 dikali P dikali P, enggak apa-apa. Berarti
Jawabannya berapa nih? 2/3 kali Kali P kuadrat. P kuadrat. P dikali P itu bukan 2P ya. Ya, P pangkat 2. Nah, 2/3 dikali P pangkat 2. Jadinya ya 2/3 P pangkat 2. Seperti itu. Oke. Berarti 96 sama dengan 96 sama dengan 2/3 kali P pangkat 2. Oke, terus diapakan? Hilangin 2/3-nya. Sebentar, bentar. Oke. Oke. Dengar. Apa? Kau dengar? Mana bolanya? Kamu dengar apa enggak? Dengar. Sana. Ayo. Oke, diapakan? Dihilangkan Dibagi dihilangkan hilang. 2/3-nya ya. Ya, Oke. Pak Bibi nggak mau dibagi nih. Coba dikali. Dikali berapa? Biar dikali 2/3-nya itu. 3/2. Oke, pintar. Berarti masing-masing dikali 3/2. Nah, terus 96 dikali 3/2. Coba dihitung coret-coretan berapa tuh? 96 dikali 3/2. Berapa? 64. 64. 64 sama dengan 2/3 dikali 3/2 habis ya. 1 ya, Ya, jadi ya. Oke. Karena begini 2/3 dikali 3/2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 3, 1. Jadi 1 kali 1, 1. 1 dikali P pangkat 2 ya P pangkat 2. pangkat Terus 2. Akar 64. P sama 8 sama dengan 8. 8. Oke. Dapat P-nya 8. Berarti kalau P-nya 8, kita dapat P-nya 8. Nah, jadi lebarnya Lebarnya 2/3 dikali P 2/3. dikali 8. 2/3 dikali 8. Berapa? 16/3. Oke. Nah, berarti PL-nya 16/3. Nah, sekarang terus gimana Pak? Ini kan pecahan. Nggak apa-apa, kita nggak usah khawatir. 16/3. Kita masukkan ke nilai ini. Nilai dari 4 itu. 4, oke. Yang ditanya adalah nilai dari 4 ditambah akar 5. 5L kuadrat ditambah 5L tambah 1. Oke, sama dengan 4 ditambah akar. Kita masukkan ya. 5 dikali L pangkat 2. L-nya L berapa? pangkat 8. Berapa tadi? 16/3. 16/3. Berarti 16/3 pangkat. 3. Oh ya. Jadi nulisnya begini. Ini namanya 5 dikali L pangkat 2. L-nya dimasukkan jadi seperti itu. Ya. Oke, terus Ditambah ditambah 5 kali ya 16/3. 16/3 Ditambah 1. tambah Ditambah 1. 1. Oke, sama dengan 4 ditambah Tambah 5 dikali 5 dikali
Berapa itu? 32/9. No. Kenapa 32? Oh iya ya Allah. 256/9. Terus tambah 5 kali 16/3. berapa itu? 80/3. 80/3 ditambah Tambah 1. 1 gitu ya. Mm-mm. Dengan 4 tambah 4 ditambah nah, hitung 1280/9 terus ditambah 80/3 ditambah 1. terus oke sekarang eh kita selesaikan karena penjumlahan penyebutnya harus sama. Oke. Ya, Jadi berapa penyebutnya? 9. Nah, terus 1280 ya, ditambah 240 ditambah 1. oke 4 tambah 1530. salah. Hah? Pasti belakangnya 1 tuh. Oh iya, salah. 15 1 15 1 1521. 1521 ya. Ya, Per per 9. oke. Nah, ini tadi Pak sudah menjelaskan kalau ada akar dari pecahan berarti masing-masing dikeluarkan. Jadi 4 ditambah 4 ditambah. kamu cari nih. Kalau ini kan bawahnya kan akar 9 tuh gampang. Berapa? Aduh. Akar 9 keluar berapa? Akar 9. 3. 3. Tapi di bawah ya penyebut Iya, ya. 3 gitu. Terus yang atas berarti akar 1 akar 1521. Yo. Akar 1 akar. sorry Ah, dua angka ya, nah, sorry. Akar 1521 dua angka. Akar 15 15 3 3. Selisihnya berapa? 6 6. Besar apa kecil? lebih besar. Besar. Berarti 30 berapa? 3, ini bisa 31 ya. Bisa 31 Ya, atau 30 30. Anu, 39. Oke, pilih yang mana? 39. Nah, berarti ini coret. Berarti 30. 9/3. Berarti gimana?
Penyebutnya disamakan. Nggak usah, ini bisa. Oh iya, 4 tambah 13. Dengan 17. nah, meskipun ini nggak bisa dikecilkan, ya, apa nggak bisa dibagi. Misalkan kamu kalau ketemu 4 ditambah makalah 3/4 gitu. Ya berarti jawabannya 4, 3/4 begitu. Ya. Jadi kalau ada bilangan ditambah pecahan itu nggak usah disamakan penyebut. Pokoknya kalau bilangan ditambah atau dikurangi pecahan itu nggak usah disamakan penyebut. Jadi gampang ya kan. Kalau pengurangan gimana Pak? 2 dikurangi 1/5 berapa? Masih ingat apa enggak 2 Pak? kurangi 1/5. 1/4/5. Oke, ini ilmu penting. Jadi jarang orang pakai ini, tapi ini penting. Kadang kepake gitu. Tadi kamu sudah hampir lupa ketika 4 ditambah 39, misalkan 39/50. Itu kamu tadi hampir menyamakan penyebut. Itu Ya. apa namanya? Nggak perlu. Meskipun nanti sekalipun kamu menyamakan penyebut itu akan ketemu jawabannya, tapi memakan waktu yang lama. Karena lomba itu musuhnya 2, ya peserta lain dan juga waktu. Jadi 4/39/50. Kalau mau dijadikan pecahan biasa ya tinggal 4 dikali 50 ditambah 39/50. Ya. Oke, jadi jawabannya 17. Ya. Oke, besok pagi mungkin jam 9 kayaknya lebih enak. Bisa Ya. masih bisa istirahat jam 9 besok. Kita bahas yang level 3. Level 3 yang ini. Oh, yang itu. Level 3 yang 2023. Ini Pak Habibie sudah ngerjakan. Cuman yang nggak ada jawabannya itu yang nomor yang nggak usah dikerjakan. Nanti kamu coba-coba aja, nggak apa-apa meskipun kamu buntu atau tersesat gitulah. Ini gimana Pak? Gitu nggak apa-apa, dicoba aja. Nanti kalau udah buntu kamu skip, kamu kerjakan yang lain. Yang penting kamu minimal kamu mencoba gitu. Kalau nggak mencoba nggak akan bisa seterusnya. Yang nomor yang nggak ada itu nomor ini. Apa ya kemarin ya? Nomor 7 nggak usah dikerjakan nomor 7. Oh, Di itu nomor aku tidak bisa. Iya, ya, itu kapan itu aku nyoba itu terus aku gak bisa juga sebenarnya. oke, 7 nggak usah. Udah itu aja nggak usah. 7 nggak usah. Yang lain bisa kok, bisa dikerjakan. Ya, Pak. Oke. Kenapa kok level 2 dulu ya pemanasan aja otaknya biar nggak kaget dengan soal-soal yang kayak gini gini gini. Nah, kalau langsung level 3 jadi kaget. Oke, wes. Jadi Ya, Pak. cukup jam 9 pagi. Anu Sampai ya, jam online berapa? ya, online ya. Online. Ya, Oke. Kenapa, Jan? sampai jam berapa?